wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat Ar-Rum ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimun ma labithu ghairu sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Quran surat Ar-Rum ayat 55. Allah peringatkan, Allah kabarkan adanya hari kiamat. Walaupun banyak orang-orang yang tidak percaya atau meragukan, tapi itu pasti terjadi. Karena ketetapan Allah tidak bisa dihalangi karena ketidakpercayaan orang. Tidak bisa dihalangi karena keraguan-raguan orang. Iman, kufur, ragu-ragu pasti terjadi. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka bagi mereka menjadi perhatian dan melahirkan usaha kesiapan untuk menghadapi itu. Sementara orang-orang kafir, mereka berlalu saja, seolah-olah tidak mendengar perhatian itu. Dan orang yang ragu-ragu, nah ini dalam kebimbangan itu. Untuk menegaskan Quran surat Luqman itu ya, surat Al-Hajj ayat 5. Ya Yuhannas, wahai manusia, in kuntum jika keadaan kamu fi raibi minal ba'thi, ada dalam keraguan tentang bangkit kembali, fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari nutfah, summa min alaqah, kemudian dari alaqah, summa min mudghah mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah, kemudian dari mudghah yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Linubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kamu. Kalau tidak percaya, perhatikan. Kita juga sama seperti itu. Lain kahayang urang tina taneuh sarua. Dengan proses itu kemudian lahirlah nutfah. Dari nutfah terus menjadi alaqah. Tina alaqah jadi mudghah. Kita kan tidak tahu proses nu tadi. Geus jadi mudghah jadi tulang
tulang dibungkus ku daging. Iya. Nah, ada yang sampai mudghah, gugur. Ada yang berlanjut. Kemudian kami tempatkan dalam rahim wa nuqdiru fil arhama nasya ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Kapan lahir dan kapan seorang ibu melahirkan itu ada dalam ketetapan Allah. Nah, acaranya parantos 8 bulan can lahir nya Allah we can nangtukeun. Dipaksa-paksa hayang lahir budak ku ibu, diheujeun-heujeun, nu lahir budakna lain. Ada yang katanya perhitungan baru 8 bulan lahir. Semuanya itu adalah ketetapan Allah. Ila ajali musamma. Manasya yang aku kehendaki. Begitu. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan sebagai bayi. Ada yang hidup, ada yang meninggal. Summa litablugu asyuddakum, ada yang sampai dewasa. Wa minkum mayyutawaffa, di antaranya ada yang dimatikan. Dan di antara kamu mayyuraddu ila ardalil umur, ada yang terus panjang sampai kembali lagi tidak tahu. Tidak tahu, tidak tahu lagi. Yang disebut pikun itu. Itu semuanya adalah Allah yang menetapkan. Tetapi dalam Quran surat Ar-Rum, setelah jadi manusia malah menjadi pembangkang. Ia tidak tahu. Makanya Allah ingatkan lagi, beginilah proses hidup itu. Tong sekolah-olah itulah. Jika Allah matikan, siapa yang bisa menahan? Ini Allah terangkan agar manusia tidak menjadi takabur. Tawadu, tidak lupa kepada Allah yang menciptakannya. Dengan proses yang tadi itu. Dan Allah ingatkan bahwa sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan kembali. Dengan proses yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk, Allah kuasa. Apalagi membangkitkan kembali, menghidupkan kembali, itu lebih mudah ketimbang menghidupkan awal. Begitu. Dan kamu perhatikan bumi yang kering, tandus. Lalu kami turunkan air, ternyata bergerak, hidup, dan tumbuhlah berbagai macam tumbuhan. Bagi Allah itu mudah sekali. Dan begitu. Supaya tidak terus dalam keraguan. Supaya tidak terus dalam kekufuran tentang hari itu. Karena biasanya jika manusia kufur kepada akhirat, maka pandangan hidup hanya pakai kacamata dunia saja. Pami ningali dunia, pakai kacamata dunia, di situ ada rakus. Nah, karena rakus biasanya muncullah rebutan. Kalau sudah rebutan, hilanglah persaudaraan. Uhuah malaya. Karena uang, jabatan lebih berharga daripada persaudaraan. Ini pantos ngawitan. Tadina rerenengan mulai enak tepan. Aya gesekan, silih curiga gitu enak. Itu dunia. Jadi upami ningali dunia, make kacamata dunia itu.
Lalu Allah turunkan Al-Quran, diutus Rasul, manusia diberi kacamata agama gitu. Ningali dunia pakai kacamata agama, artinya agama aya sabar, aya zuhud, aya waro, tertahan itu, rakus itu, lahirlah persaudaraan. Gitu. Jadi kalau melihat dunia dengan kacamata dunia ada rakus, di situ ada persaingan, ada rebutan. Sehingga dinar dirham lebih berharga daripada ukhuwah persaudaraan. Kemudian hadirlah Rasul, dibawalah manusia melihat dunia dengan kacamata agama. Di situ ada sabar, di situ ada zuhud, di situ ada waro. Maka katingali we ari make kacamata agama mah halal haram. Jadi melihat dunia dengan kacamata dunia kan tidak terlihat halal haram. Sama kayak agama mah obrah, oh iya halal, iya haram gitu. Nah itu. Cuma sekarang sudah terjadi pergeseran lagi. Melihat dunia dengan kacamata dunia lagi. Yaitu persaingan. Lebih parah ningali agama pakai kacamata dunia. Itu. Kuduna ningali dunia pakai kacamata agama. Ayeuna geus kejadian ningali agama pakai kacamata duit weh. Itu nantinya. Iya. Bayangkan hari ini menyatakan sesat. Monok ku saputing ting dibere naon isukna lain ngomong. Ternyata tidak sesat. Nah gitu. Karena melihat agama pakai kacamata ini yang dikhawatirkan. Malah nu dipakai kacamata nate diberi kacamata nate ajengan kiai ustad itu. Ya. Da ari jukutna mah garing. Kering koneng. Dikepret teh ku cai uyah. Tuluy we dombana diberi kacamata hejo. Nah, itu. Ngeureuy weh. Domana diberi kacamata hejo. Ini yang saya khawatirkan sekarang. Ustadz ajakan kiai diberi kacamata hejo. Nah itu. Inilah ya. Karena itu Allah berulang peringatkan bahwa dunia sebentar, akhirat abadi. Supaya sikap seperti dalam Quran surat Al-A'la, baltu sirunal hayata dunia wal akhiratu khairu abqa. Ini bisa diubah begitu dengan pakai kacamata agama bahwa dunia sebentar, akhirat abadi. Gitu. Lalu Allah arahkan bagaimana agar dunia bisa dinikmati, akhirat selamat. Nah begitu ya. Yang dimaksud bisa dinikmati seperti apa? Itu kan dunia itu kenikmatan. Dunia itu kenikmatan. Tapi belum sempurna tanpa agama. Itu di surat Luqman itu. Alam tarau annallaha sahkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbago alaikum ni'amahu. Dan Allah sempurnakan kenikmatan-kenikmatan itu. Dohirata wa batina, baik yang dohir maupun yang batin. Yang dimaksud disempurnakan dengan agama. Silakan nikmati. Karena ini kenikmatan. Tetapi cara menikmatinya mesti pakai kacamata agama.
Gerai mah bapak we ditanya. Geulis kene pamajikan bapak, geulis batur sok. Gitu Pak. Ya kacamata agama, ya kacamata dunia gitu. Ya. Ayo we rumput tetangga. Di situ kan, karena pandangan kenikmatannya itu lain. Jika pakai kacamata dunia ya katinggalina teh batur we nu alus teh. Cek ibu teh ari aing dikamanakeun. Ya, itu. Nah di sini Pak. Jadi tongkaungan emutan justru agama menghalangi ente. Itu kan diarahkan semuanya. Makan saja kan. Nah, cuma di situ pandangannya pakai pandangan agama, nikmatnya nikmat hakiki, gitu. Dahar mah nikmat makan tergantung kepada keikhlasan hati. Lain harga apa tuh? Najan hargana mahal, dahareunana royal ari hate keruwet. Ngerwe teu ngeunah. Rek ngeunah kumaha ibu dahar keur masakna wae pan geus kitu we hate teh teu puguh. Da aya beja si bapa rek kawin deui. Tuluy ibu dahar dararasaan asa teu ngeunah we. Lain teu ngeunah dahareunana keur teu ngeunah hate ya gitu. Matak ikhlaskeun we ibu lah. Itu. Begitu juga tidur, bekerja. Ketika tidak sesuai hati menghadapi pekerjaan ruwet we teu geunah. Jika budak ini bandingan ya. Ibnu Mas'ud teh awakna pendek begang. Tapi suaranya merdu baca Quran. Enak sekali. Sampai Nabi mengatakan jika ingin tahu bagaimana suara Jibril membacakan Quran padaku, dengarkan Ibnu Mas'ud. Begitu. Waktu di Mekah umat Islam masih sedikit. Masjidil Haram masih dikuasai orang kafir. Sok ngarariung dirinya teh tokoh-tokoh kafir. Ada yang bicara di antara sahabat. Jika namun maranehna geus ngadengi mah bacaan Quran. Maranehna ge meureunnan asup Islam karena enak bagus gitu. Saha nu sanggup macakeun tukeun ngarariung. Ya saha atuh nu sanggup atuh geus kabayangkeun akibatna ge. Cek Ibnu Mas'ud saya anak. Kusaraya dicarek entong keur mah begang leutik. Tama kan tadinya hamba saya. Nu dimaksud teh anu boga patali dulur jeung maranehna ke ngamek oge moal nepi ka ya tarik teuing gitu. Teu aya da tuh teu siap. Nyingki maksud terema cakeun Quran. Puguh we olohok suaranya bagus, syair itu kan dianggap hebat. Ini melebihi. Setelah sadar mereka anu macakeunana Ibnu Mas'ud hamba sahaya daroe ditenggelan. Balik we. Cek sararea teh ceuk kuring oge itu. Kumaha jawabna? Tidak ada yang lebih ringan pekerjaan kecuali membaca Quran di hadapan orang kafir. Tuh. Itu kan luhur bahasa itu. Jadi berat dan ringan pekerjaan lain jumlah pagaweanana tapi gumantung hate loyong itu. Bagi Ibnu Mas'ud itu loh cocok itu pekerjaan itu enak gitu. Jika budak nih ku ibu titah meuli cengek mendehese. Naon beratna meuli cengek? Ya. Tuluy datang babaturan nyampeur ngajak main bal sajam. Berat mana main bal jeung meuli cengek? Itu jadi bukan masalah bentuk pekerjaan, jumlah pekerjaan. Ibu ngameke naon hesen atuh, mana teh mun hararese setitah meuli cengek ka warung. Kumaha cek budak aya teu hese mah kumaha atuh. Ya. Kumaha jawabna teh era aing mah
buka kene hutang tuh. Dan meuli cegekna mah hampang. Tapi hate kagak nyel gitu. Iya. Ini begitu. Jadi dengan agama ini supaya bisa menikmati hidup secara hakiki. Dan kenikmatan ini disempurnakan oleh agama supaya kenikmatan ini sampai ke akhirat. Kenikmatan tangan ini bisa bergerak, bisa makan. Bisa tidak diangkat untuk mengucapkan Allahu Akbar? Tuh, pirage gitu. Ini kan bisa bergerak, tangan dia bisa kayak itu dia, bisa ente diangkat beri mengucapkan Allahu Akbar. Apa sih beratnya? Sok. Berat mana ibu masak, geretan tempe, geretan tahu, jangan angkat panangan mengucapkan Allahu Akbar, ya berat mana tuh? Nah begitu. Udah berat kene nu tadi, tapi kenapa? Hanya hati, gitu kan? Nah itu nanti, ya Allah yang menciptakan itu. Baca Quran 15 menit menggunakan mata ini dibandingkan jeung 2 jam laju sinetron, berat mana ibu? Berat baca Quran. Iya. Nah begitu kan disempurnakan ini oleh agama supaya benar-benar bisa menikmatinya dunia dan akhirat itu. Jadi jangan berpikir dengan agama hilang kenikmatan, bukan, enggak. Justru lahirnya kenikmatan yang hakiki gitu. Ima sholat wahila sholat. Nikmat atau tersiksa? Sok, jujur. Itu wajar, tetapi bagaimana kita mengendalikan itu? Lamun teh mah karasan tegenah, coba ibu di non sebatan teh lah dipikirkan kemudian ditasarufkan, diadaptasikan nah bahasana teh. Da urang mah ningali orang Eskimo lain karuatannya, cek urang. Bagi mereka tidak, karena sudah beradaptasi di situ. Cuaca nepi ka 42 di Mekah di Madinah, maranehna biasa Urang mah duh asa panas karena belum terbiasa di situ. Pangalengan menitiris teh. Di daerah itu Puncak Mulia, aduh tirisna teh. Nah, ada nu geus digawe mah aya nu dibuligir. Yuk istirahat. Urang teh ngahuleung we. Oh nya. Da cuacana mah kitu keneh. Cuma kita sendiri. Nah gitu. Dulu saya kadang-kadang pulang sekolah kalau naik motor itunya lain pakai jaket, baju we kancingna di luhur dibuka meuning. Suga gering tuh biasa. Anginna anger sakitu kene. Ayeuna nyobaan tupak motor dibuka kancingna saminggu gering. Ya, bukan itu ya, karena kita sudah makin lemah itu. Ya gitu. Ini Allah ingatkan itu, ya. Bahwa hidup ini tahapan demi tahapan hendaklah nikmati dengan agama, pandangannya. Make kacamata agama gitu. Kada sok tingali Pak pamajikan make kacamata agama. Aduh. Begitu. Lihat Quran surat Al-Baqarah 221, Pak. Ya. Bahwa wanita yang beriman walaupun dia hamba sahaya lebih baik daripada wanita yang merdeka tapi kufur. Di situ pandangannya Pak. Nu beda teh. Dari gelis dohir mah relatif tuh Pak. Ya. Mencek bapak teh duh mamah meni gelis itu. Ya dah. Bapak teh jujur nyarita gitu teh. Meni gelis teh ngan isi ibu teh percaya.
Itu maksudnya Al-Baqarah 221 itu. Iya. Ya begitulah. Setelah Allah jelaskan tahapan-tahapan yang tadi, lalu Allah terangkan begitu mudah menghidupkan kembali nanti pada hari kiamat. Ya. Karena itu sekarang pandangannya pakai kacamata agama, kacamata akhirat, halal, haram. Gitu aja nama. Ngomong ada halal, ada haram. Makan ada halal, ada haram. Begitu juga urusan-urusan yang lainnya. Nah, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersama para sahabat makan gembira, itu aja. Beliau menikmati semua itu dengan hakiki. Barulah mulai kerasa terganggu ketika pandangan sudah pakai kacamata dunia. Daya ke akhirat nama. Ya. Kemudian di Quran surat Luqman ayat 33 juga. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takwalah kepada Tuhan kamu, takutlah kepada Tuhan kamu. Wahsyau yauman, dan hendaklah takut terhadap satu hari la yazzi walidun an waladihi. Seorang bapak tidak akan menolong anak. Wala mauludun huwa jazin awalidi syai'a. Anak tidak menolong orang tua. Suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami. Begitu. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Begitu. Kemudian di ayat lain juga Allah beritahukan bahwa pada hari itu yang diikuti tidak akan bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab ke anak-anak itu masing-masing kan. Nah begitu juga para ajengan ulama kiai yang diikuti di sana tidak akan bertanggung jawab. Untuk mempertanggungjawabkan dirinya sendiri saja berat itu. Ingatlah pada saat orang-orang yang diikuti berlepas diri dari para pengikutnya itu. Nawe amal sendiri. Nah gitu. Dengan aturan dari Allah. Tayo nuti Allah te Quran. Sunnah begitu. Supaya dengan itu dunia dinikmati, akhirat pun bisa dinikmati. Ini dari Allah teh. Itu gerak sok bu, coba pikirin bapak. Cek saha make agama asa tersiksa. Itu masalah urang, pikiran salah tuh. Nikmati biasa lah. Orang kafir juga sama kan, makan. Cuma, nah di sini itu menikmati kalau mewah begitu, ketika ada masalah sudah terusak rasa nikmat itu. Hari muslimah nikmat itu karena iman bahwa ini dari Allah. Alhamdulillah ti Allah teh geuning disayogikeun keneh gitu. Beres. Hendaklah merasa takut terhadap hari itu. Kemudian hati-hatilah ada yang menipu. Itu dunia dan menipu dunia nama. Cuma seringkali pandangan kita salah. Dan di dalam Quran surat apa tuh? Al-Humajah ya. Manusia menyangka dunia itu akan mengabadikannya. Itu kan gitu. Yahsabu anna malahu ahlada. Itu seetik yang menyimpang nanti. Itu. Nah, satu. Jadi dunia itu
tidak menipu, cuma pandangan orang seringkali katipu angger jaramina mapan tadi ge koneng ngan pakai kacamata hijau. Ya, pakai kacamata hidung, Bang. Jadi hidung paroek. Padahal agama mah jelas ngan kacamata nanti hidung. Ibu-ibu nih nu umroh nu haji resep baju hidung kacamata hidung. Seri besi na usad make seri. Oh cing ai tengah poe memejeuna subuh mantong. Gitu kan? Begitu. Jadi dunia tidak menipu. Tapi kadang pandangan manusia yang salah. Satu tuh ya. Silakanlah nikmatilah. Tidak akan terjadi pembangunan masjid, madrasah itu pakai dunia juga. Tapi bagaimana menempatkannya. Kemudian yang seringkali manusia tertipu itu adalah kehormatan. Kehormatan biasanya ya. Jadi orang merasa hebat karena bisa menduduki satu jabatan yang tinggi. Begitu. Akhirnya lupa kepada amal soleh. Dan juga tidak sedikit dengan jabatan itu digunakan sebagai sesuatu yang bisa memuaskan hawa nafsunya. Gitu. Ustaz cenah doakeun abdi bade berjuang melalui parlemen untuk menegakkan syariat. Mujihad. Ya silahkanlah, bagus. Cuma kok beda dengan Quran. Nah, cenah make beda jeung Quran. Da dina Quran mah jihad pada alim. Silakan Al-Quran, lihat. Jihad itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi pan ieu mah paboro-boro. Tapi sokeun bae lah. Minta didoakeun heug. Pirage ngadoakeun lah. Nya. Cuma nu didoakeunana gitu ye. Kesanggupan lamun walungan teh lebarna 5 meter sanggup ngajileng 4 meter setengah. Ketinggal setengah meter dia dibantu kudoa. Hari gitu mah walungan 5 meter sanggup ngajileng 2 meter. Didoakeun ge anggar 3 jebur. Baik teka hati mah lah gitu. Taratak minta doa geus lieur lah. Ya. Malah kemarin itu saya bilang aya acara hampura mah bisa jeung dina sajen gitu. Saya tidak melihat siapa. Karena ya itulah. Kemudian jabatan itu seringkali menggiurkan dan pandangan orang salah, bukan jabatannya yang salah. Politik itu jahat enggak. Jika peso, saya ngagunakeunana. Kan tukang pandai mah nyen peso nyen bedog lain keur maling. Bukan untuk membunuh. Tetapi kadang yang menggunakannya itu. Kursi itu tidak salah. Tapi siapa yang duduk di atas kursi itu? Ya. Itu dua tuh. Yang ketiga, yang seringkali manusia tertipu itu dengan pandangan-pandangan terhadap dunia yang dilihatnya selalu hijau. Tuh. Tadi teh penari ningali garing makoneng teu. Nah, muncul weh pembuat kacamata, tah eta nu ngabobodo teh. Nu marere kacamata yang saya khawatirkan Ustad ajengan kiai diberi kacamata hijau itu. Itu yang saya khawatirkan sekarang ini. Terjadi pergeseran nanti. Dan yang suka menipu, imanya suka menipu yaitu asyaitonu. Itu ngajak manehna menipu gitu ngabobodo membisikan itu. Fala tagurannakumul hayatu dunya. Janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yagurannakum billahil ghurur. Dan janganlah menipu kamu
para penipu tentang Allah. Ya. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan bahwa manusia itu lemah, kuat, lemah. Itu sunatullah mal bisa dibantah. Pagi-pagi berjalan dengan 4 kaki, siang hari berjalan 2 kaki, sore hari berjalan dengan 3 kaki. Itu kan? Katos. Hari disebutkan telat mikir amek. Itu kan bayi berjalan dengan 4 kaki. Lalu berdiri tegak hebat dengan 2 kaki. Ya guys, kakola teken make itu. Ya. Dengan kaki 3. Malah ayah kaki 5. Ya. Kaki 6. Terus begitu. Lemah, dari lemah, kuat, lemah, matilah. Nah itu. Allah sengaja itu terus berulang disampaikan supaya tidak kajongjonan mencekolot mah. Ulah sampai tenggelam dalam dunia kajongjonan itu akhirat tuh itu. Dan sekali lagi jangan merasa entong ngerasa disengker ente. Seperti bapak ibu ada kenikmatan syahwat itu dicari, tapi tah iya carana kenikmatan bisa dirasakan juga jadi pahala. Sampai para sahabat kaget mahnya carana itu jadi ganjaran panraos begitu bahasa orang mah. Kuma sabda Rasul, bukankah jika berzina itu berdosa? Iya. Nah, sebaliknya jika ia halal berarti dapat pahala. Menang ganjaran ibu. Itu asal make agama. Iya, tong sok hararese. Nah, begitulah ya. Jadi semua terus pakai kacamata dunia. Nah, jadi kenikmatan-kenikmatan ini terpusat dalam salat, begitu ya. Bisa badan sehat, salatlah sambil berdiri. Ketika tidak bisa berdiri karena sakit sambil duduk, terus gitu diarahkan. Ada sujud, ada duduk, kan ada duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat. Jasad ini dituntun oleh Allah supaya benar-benar bisa dinikmati dengan sempurna. Ada duduk tahiyat awal kan? Ada duduk tahiyat sakapeung mah urang teu mikir ieu teh pan Allah nu ngersakakeun nepi ka bisa diuk kitu teh. Tu tingali tu gajah bisaeun diuk kitu. Teu. Bari awakna gede muning teu. Nah gitu. Keur ngolah sawah we patani teh. Biasa pan bareto mah aku non teh buluku singkal eta gerasok ibu tingali patani sok ngomong kia arang ngartieun teu meunik teu tapi nah ngomong gitu da jigana ku omongan nu sejen oge sarua tuh hiji tuh Bu sok doma aya hayam aya nu sejen aya tapi ketika ibu ngucapkeun kur nu nyampeurkeun naon coba mau diganti ku nu sejen. Nah, ari doma teu nyampeurkeun. Ngartieun. Nah, di situ. Sok geura emut, Bu. Kia arang ceuk muning. Bapak ari eta sora naon? Aya nu adan di masjid. Adan cenah eta teh. Ari adan teh sora keur saha gitu. Paneta mah sanes keur abdi ceuk kuning teh. Da keur manehna mah kia arang teh.
Eta suara keur saha? Keur manusa cenah gitu. Ari tuluy we ngawuluku. Itu nya. Meuning nanyakeun. Ari eta suara naon? Suara adan. Ari suara adan teh suara keur saha? Keur manusa. Can jawabna teh bari ngeureuyeuh we patani teh teu eureun. Gitu. Eta meuning gogodeg. Tapi kaki itu jelema gitu. Jadi hayaman teu ngarti ngan kebiasaan itu. Ya. Tah urang mah pan ngadenge adan teh lain pada biasana nu kadenge. Tapi pakai ini nih, pakai akal. Ada proses itu Pak. Tapi ternyata itu afala ta'qilun. Nah gitu. Kemudian di ayat lain mereka kal an'am. Nah, anu lucu mah di jalan. Monyet. Nih, karena motor. Makena engkrang monyet teh. Nah, tuluy di mawa sajadah leutik sujud. Monyet. Ngartieun teu? Tuh. Gitu. Tuluy we adan lohor. Kabeneran we keur disita sujud monyet teh. Kuno bogana teh, bogana mah teu. Nu bogana mah teh sujud. Nah, jadi adan itu sesuainya dengan fitrah kemanusiaan. Bukan dengan fitrah kemonyetan. Itu. Inilah ya. Kalau ingatkan terus. Itu. Jika tuh urang mah da lain hayam. Ya, mendengar adzan itu bukan karena biasa, tapi karena paham. Oh, ini panggilan untuk saya. Tuh. Keur ngariung ngobrol ibu-ibu, jangan ajeleng we. Bisa urang mah, aduh budak aingnya gitu. Budak nanti keur arulin ceurik, da budak indungna nu sejen mah henteu. Nah, suara itu bukan suara anak saya. Nu ngajeleng teh tah we. Nah gitu. Jadi suara itu adalah panggilan jiwa, akal. Dan lebih jauh lagi adalah iman. Abi aya nu ngusulkeun geus ku ngadurukan keur ngumpulkeun jalma. Tolak ku Nabi teh. Kumaha ku lonceng we, tolak ku Nabi. Lalu ada yang bermimpi dan itu ditetapkan menjadi panggilan yaitu adzan. Itu aya nu ngusulkeun ku lonceng pan ditolak ku Nabi. Aya nu ngusulkeun ku ngadurukan we ngadurukan. Ke bereng jelema tolak ku Nabi. Tapi ketika ada yang mengusulkan saya mimpi ini. Nah, lalu oleh Nabi ditetapkan ya udah ini panggilannya adzan. Itu beda pan jeung ningali sunu. Suara itu kan, nah gitu, suara tadi itu, duka itu kehatiin tuh ya. Nanti Allah memanggil, nah gitu. Ya. Kemudian begini, apa adzan itu? Adzan itu adalah al-ilam biduhuli waktu sholatil maktubah. Pemberitahuan masuknya waktu sholat wajib. Bi'alfadin mahsusotin dengan lafaz yang dihususkan. Kumaha lamun bayi lahir adzan. Aya nu maot dikubur di adzan. Jawabna sholat sunat itu make adzan. Katos teu ngarti wae. Kumaha lamun bayi lahir adzan. Atawa mun aya nu maot ngubur adzan. Salat sunat wae salat Id mah salat gede atuh. Idul Fitri Idul Adha wae teu make adzan atuh. Aku diri aduh ampun ya. Makanya perlu definisi tadi. Adzan adalah pemberitahuan masukna salat wajib.
Nah gitu. Dengan lafaz yang dikhususkan. Makanya saya jawab ketika anak lahir adan, di kuburan adan, saya jawab sholat id wae nu gede itu make adan. Kenapa? Karena bukan sholat. Nah gitu. Kumacana Ustaz kedah dijawab. Pami aya dituturkeun mun aya nu adan ketika bayi lahir. Ketika di kuburan jang cing tepan titah nuturkeun teh muadzin sora nu adan. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Nya kumaha cenah mun di kuburan urang kedah nuturkeun ari ujang. Kapan titah nuturkeun teh sora muadzin. Nu adan. Nu itu adan bukan. Kan tadi sudah saya sampaikan definisinya. Adan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat wajib dengan lafaz yang itu mah lain atuh pan itu definisina teu ngarti wae. Gitu. Oke jeung Ustaz jawab untuk kenapa sih? Kan kita disuruh mengikuti suara muadzin. Nah gitu pada teman lain atuh. Dan jika we gitu suarana dengan definisi itu kan mesti jelas ya. Ya, begitulah. Ya sudah jam 6. Insyaallah.